Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Nurwana akan menjelaskan apa itu psikologi Islam. Menurut Nashori 2010, psikologi Islami adalah corak psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Menurut Ancok dan Suroso tahun 2005, psikologi Islam artinya ilmu tentang manusia. Dalam hal ini, khususnya tentang kepribadian manusia, meliputi aspek teori, filsafat, metodologi, dan pendekatan masalah yang berdasarkan kepada sumber formal Islam, akal, panca indera, dan intuisi. Jadi, psikologi Islami dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan perilaku manusia, baik menempatkan dirinya sebagai individu, anggota kelompok sosial, dan dirinya sebagai hamba Allah. Psikologi Islam juga membicarakan apa hakikat jiwa sesungguhnya yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, sehingga dapat membentuk aliran tersendiri yang unik dan berbeda dengan psikologi kontemporer pada umumnya, yang terikat pada kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam Islam. Selanjutnya, bagaimana sejarah psikologi Islam? Psikologi Islam berawal sejak tahun 1978 dengan diadakannya Symposium on Psychology and Islam di Universitas Riyadh, Arab Saudi. Setahun setelahnya, terbit sebuah buku dengan judul The Dilemma of Muslim Psychology karya Malik Badri. Bahkan, The International Institute of Islam Thought yang merupakan sebuah lembaga kajian yang berpusat di Washington, Amerika, secara khusus mengkhususkan diri dalam Islamisasi ilmu. Dalam konferensinya di Pakistan tahun 1985, secara khusus merekomendasikan untuk menggali gagasan-gagasan psikologi yang terkandung dalam Al-Quran. Di Indonesia sendiri, perkembangan psikologi Islam dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang ilmuwan, agamawan, dan bidang-bidang kedokteran. Karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi Islam adalah karya yang berjudul Agama dan Kesehatan Badan tahun 1965 serta Islam dan Psikosomatik. Dan pada tahun 1994 terbit buku dengan judul Psikologi Islami, Solusi atas Problem-Problem Psikologi karya Jalaluddin Ancok dan Fuad Nashori. Serta perhatian pada psikologi Islam juga dapat ditandai dengan adanya Simposium Nasional Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada perguruan tinggi, psikologi agama mulai berkembang sejak 1970-an akhir oleh Zakiyah Drajat dan Mukti Ali yang dikenal sebagai pelopor psikologi di lingkungan perguruan tinggi. Dan dengan diterbitkannya sejumlah buku yang bernuansa psikologi Islam serta dilakukan dan dilaporkannya beberapa penelitian bertema psikologi Islam, dibukanya fakultas dan jurusan psikologi di lingkungan IAIN dan perguruan tinggi agama Islam swasta. Saya Nurul Aini, saya akan melanjutkan mengenai sumber-sumber psikologi Islam. Psikologi yang berkembang sekarang tidak lepas dari budaya barat, sehingga sering tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya psikologi aliran psikoanalisis mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Allah dan menyembahnya dikatakan sebagai gangguan kejiwaan delusi. Sedangkan menurut Islam merupakan bagian dari rukun iman dan untuk melaksanakan syariat Islam. Dari beberapa ketidaksesuaian tersebut, lalu dikritisi oleh Malik Badri dalam bukunya The Dilemma of Muslim Psychology yang diterbitkan pada tahun 1979 di Inggris. Lalu prinsip-prinsip psikologi yang telah digali dari Al-Quran dan hadis diintegrasikan dengan hasil-hasil penelitian empiris psikologi barat dan ilmuwan muslim. Tentunya dalam integrasi tersebut, hasil-hasil penelitian psikologi barat dikritisi terlebih dahulu sebelum diintegrasikan dengan psikologi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Berdasarkan isi Al-Quran dan hadis, maka keduanya dapat menjadi sumber psikologi, khususnya yang berkaitan dengan isi Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih jelas lagi, yang telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Fusilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaskah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Maka Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama psikologi dan diintegrasikan dengan penemuan-penemuan psikologi barat yang telah dikritisi. Sebelum diintegrasikan, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan psikologi ditafsirkan dengan metode maudhu'i. Urgensi psikologi Islam. Urgensi psikologi Islam adalah karena peradaban barat sudah gagal mensejahterakan aspek moral spiritual manusia. Lengkapnya, sumber hukum Islam sebagai terapi dari berbagai masalah dan merefleksikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Menurut Fuad Ansori tahun 2002, bagaimana pentingnya menghadirkan Islam sebagai sistem kehidupan. Menurut Nasori tahun 2010, ada beberapa alasan mengapa psikologi Islam dengan Islamic worldview ini akan menjadi fajar baru dalam perspektif dunia psikologi. Yang pertama, yaitu mempercayai bahwa komponen terpenting manusia adalah qalbu manusia, hati nurani manusia atau mudghah. Yang kedua, yaitu psikologi Islam adalah cara pandang baru yang melihat hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Allah. Yang ketiga, psikologi Islam mempunyai potensi untuk menjawab tantangan kehidupan masyarakat modern. Dan yang terakhir, psikologi Islam mendorong manusia untuk melakukan peran aktual untuk memperbaiki situasi nyata kehidupan manusia. Pola-pola pengkajian psikologi Islam. Fuad Nasori mengatakan ada 4 pola pengkajian dalam psikologi Islam. Yang pertama, menjelaskan masalah-masalah ajaran Islam dan umat Islam dengan memanfaatkan konsep psikologi modern. Maksudnya, kita meneliti umat Islam tetapi memakai teori barat. Contohnya, religious struggle pada orang berhijrah. Isinya tetap akan memakai teori barat. Yang kedua, membandingkan konsep tentang manusia dari pakar-pakar Islam dengan pandangan tentang manusia dari ahli psikologi modern. Seperti membandingkan konsep kepribadian Freud tentang jiwa dengan konsep psikologi Islam seperti teori Al-Ghazali tentang jiwa. Yang ketiga, memberikan perspektif Islam terhadap konsep-konsep psikologi modern. Kita tetap memakai bahasanya yang modern seperti motivasi, bakat, minat, dan lain-lain. Isinya tentang pandangan-pandangan pendapat Islam. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan ilmu pengetahuan tentang jiwa manusia yang dasar-dasarnya diangkat dari pandangan dunia Islam. Contohnya, seperti kita meneliti sabar, kita akan mencari apa definisi sabar menurut Islam, apa hadis dan ayat Al-Qur'annya. Harus sesuai dengan pandangan dunia Islam. Selanjutnya, paradigma psikologi Islam. Paradigma psikologi Islam. Sumber ilmu pengetahuan terdapat 2. Yang pertama, verbal, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, non-verbal, alam semesta. Psikologi sebagai mazhab baru menurut Nasrani pada tahun 2002, yaitu terdapat 2. Yang pertama, paradigma baru dalam melihat ketertarikan manusia dengan Tuhan. Di dalam psikologi terdapat 4. Yang pertama, psikoanalisis, mengatakan bahwa tidak percaya akan Tuhan. Yang kedua, behaviorisme, acuh tak acuh atau tidak peduli akan Tuhan. Dan yang ketiga, humanistik, nilai-nilai kehidupan penting, tapi bukan atau berbeda dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya, transpersonal, mempercayai adanya pengalaman puncak sebagai pemeluk agama. Lalu yang kedua, menempatkan hati sebagai pusat diri manusia. Karena sebelumnya psikologi menempatkan akal sebagai pusat diri manusia. Sehingga
hati dapat mengetahui sesuatu di atas logika akal, berkecenderungan kepada kebenaran, memiliki kekuatan serta mempengaruhi benda dan peristiwa. Akhirul kalam kami bermadah, galah bergalah dengan jerami, supaya itik turun ke rawa. Tinggallah yang salah kepada kami, supaya yang baik saja yang Tuhan bawa. Merebah seiring dengan malam, anak seorang berulang mandi. Sembah terus susun dengan salam, di sini kata kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.